Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia tentu memiliki nafsu. Hal ini menjadi wajar, terlebih jika manusia menginginkan sesuatu, sebab itu adalah perkara normal baginya. Baik itu menginginkan makan, minum, mempunyai pakaian, memiliki harta, bahkan memenuhi keinginan syahwat. Berbicara soal syahwat, nafsu syahwat tak pelak bisa menjerumuskan pada lubang kemaksiatan, khususnya zina. Bahkan, yang sudah menikah pun tak bisa dipastikan dapat terhindar darinya, karena setan selalu datang menggoda agar seorang suami tertarik pada wanita lain selain istrinya. Inilah godaan yang sudah sepantasnya kita hindari, sebab akan dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain. Lalu bagaimana cara untuk mengalahkan nafsu syahwat yang ditimbulkan oleh godaan setan tersebut? Untuk mengendalikan nafsu syahwat itu, setidaknya ada 5 hal yang patut kita lakukan. 1. Kuatul iman. Sesungguhnya iman kepada Allah merupakan benteng untuk melawan segala sesuatu yang berbau haram dan kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang pezina berzina ketika dia dalam keadaan beriman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka tidak heran apabila kita dapati orang beriman yang tidak pernah melakukan dosa, sebab ia menyadari bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang dilakukannya. Oleh sebab itu, ia selalu berusaha untuk melawan godaan setan untuk menjerumuskannya. 2. Puasa. Ketika begitu banyak godaan dari setan datang untuk menyerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan, sebisa mungkin kita harus bisa melawannya. Salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Ketika seorang muslim hendak menikah, akan tetapi ia belum mampu, maka solusi yang tepat bagi dirinya agar terjaga dari kehinaan ialah dengan berpuasa. Puasa mendidik manusia untuk lebih bersabar dan tahan dalam menghadapi hawa nafsu. 3. Menjauhi dosa kecil. Banyak kaum muslim yang mungkin menyepelekan hal ini. Mereka banyak yang hanya menghindari dosa besar saja. Padahal, jika ditelaah, dosa kecil juga berpotensi menjadi dosa besar apabila dilakukan terus-menerus. Selain itu, dosa kecil juga menjadi media bagi setan untuk lebih menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Quran Surat Al-A'raf ayat 17. 4. Memikirkan nikmatnya surga. Memikirkan nikmatnya surga menjadi salah satu solusi agar kita bisa melawan hawa nafsu. Harapan menjadi salah satu penghuni surga dengan segala kenikmatannya akan membuat seseorang menjadi lebih bersemangat dalam melakukan amalan kebaikan. Selain itu, orang tersebut juga akan sebisa mungkin menyalahkan godaan setan selama hidup di dunia. 5. Doa. Doa menjadi senjata bagi kaum muslimin, sebab dengan berdoalah seseorang menjadi lebih dekat kepada Allah. Nabi Yusuf alaihissalam ketika menghadapi fitnah berupa ajakan berbuat nista Imro'atul Aziz, maka ia berdoa, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Quran Surat Yusuf ayat 33. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha pendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 34. Nah, sahabat beriman, kelima hal itulah yang bisa kita lakukan agar nafsu syahwat tidak begitu membelenggu dan menguasai diri kita. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan menjaga kita dari segala perbuatan dosa. Wallahu a'lam bishawab.